Kleptokrasi itu negara pencuri namanya, di mana negara itu mengambil kekayaan dari rakyat sebanyak-banyaknya lalu dibagi sedikit, sehingga rakyatnya itu ya kelaparan, miskin. Itu sudah terjadi di kita. Ini kalau karena kemarin kuliah di kampus, saya menyetir yang akademis, pernyataan Pak Syafi'i Ma'arif, Gun-Gun, Haryanto, Adnan Buyung, itu kan akademis. Tapi sebenarnya secara politik, negara kleptokrasi itu dikatakan oleh Pak Prabowo berkali-kali bahwa Indonesia ini sudah menjadi negara kleptokrasi. Nah, itu dikatakan oleh Pak Prabowo misalnya tanggal 19 Februari tahun 2024 di depan jamaah Thoriqoh Syatariah di Surabaya. Ketika kampanye mungkin ya? Waktu itu. Mendapat dukungan. Ya, mendapat dukungan. Dia katakan kepada para kiai itu, kepada jamaah Thoriqoh itu, Indonesia sudah kleptokrasi, negara maling. Apakah bapak-bapak mau dipimpin oleh negara maling? Apa buktinya negara maling itu? Sekarang kekayaan Indonesia itu yang dalam bentuk tersimpan di bank 11.000 triliun ada di luar negeri. Ini kekayaan Indonesia. Sementara yang di dalam negeri hanya 5.465 T. Ini kata Pak Prabowo ya. Data. Ini masih data Prabowo. Kata Prabowo. Itu nanti buka aja di Harian Kompas ya. Di Harian Kompas itu tanggal 19 Juli tahun 2024. Pun sebelum itu malah udah bicara Pak Prabowo, apakah saudara mau dipimpin oleh Malik? Klepto itu, gitu. Itu dikatakan oleh Pak Prabowo di Copaya ya, Bandung. Pada 3 Juli tahun 2014, sudah lebih lama lagi. Gitu ya, udah berapa kali berarti Prabowo mengatakan itu ya? Pak Prabowo tahu bahwa negara Indonesia ini dalam bahaya. Karena dikangkangi oleh klepto, pencuri-pencuri. Jadi pejabat-pejabatnya itu, elit-elitnya kata Pak Prabowo, maling. Dan itu ada kata maling, Pak Prabowo nyebut kata maling gitu. Nanti dilihat aja di Kompas, jejak digitalnya kan ada. Artinya apa? Pak Mahfud melihat kecenderungan itu nanti akan muncul lalu Pak Prabowo akan menghadapi masalah itu. Mudah-mudahan Pak Prabowo karena sudah tahu masalahnya sejak tahun pencalonan yang periode pertama itu, ya mudah-mudahan mengambil langkah-langkah yang tegas untuk ini. Sebenarnya kalau presiden mau kan dia presiden bisa gitu. Nah, karena berkaitan dengan itu kan sebenarnya Pak, kita tarik nih video yang kita tayangkan Bapak 3 hari lalu ini, itu hampir bersamaan dengan beredarnya video Pak Prabowo ketika pidato di Partai Gerindra. Kalau nggak salah di Partai Gerindra, Pak. Iya. Itu dia mengatakan bahwa kepada Partai Gerindra gitu ya, kepada pengurus-pengurus Partai Gerindra mengatakan bahwa jangan sampai Anda melakukan korupsi. Kira-kira itu istilahnya dia mengatakan begini, Pak. Jangan kau jadi koruptor. Jangan kau hianati bangsa ini. Kau kejar sampai dimanapun kalau kau berkhianat. Itu keras sekali pernyataannya. Ya keras sekali. Dan itu memberi harapan bagi kita. Memberi harapan agar terjadi perbaikan. Saya ingin Pak Mahfud untuk melihat dulu, Pak. Kita lihat dulu videonya. Seperti apa persisnya Pak Prabowo ketika itu dengan keras di depan pengurus Gerindra. Mengatakan bahwa jangan kalian korupsi. Ini videonya, Pak. Kita lihat dulu. Prabowo Subianto bersama semua jajarannya ingin menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia. Tidak ada lebih dari itu. Dan saya minta dengan tokoh Gerindra yang muda-muda, kau jadi pemimpin, jangan kau jadi koruptor. Jangan kau khianati bangsa ini. Jangan kau khianati pejuang-pejuang kita. Kau saya kejar sampai di mana kalau kau mau. Gerindra harus menjadi contoh. Kita mau hilangkan korupsi. Jangan kita jadi koruptor. Hai, kau yang jadi gubernur nanti. Hai, kau jadi bupati. Jadi bupati yang baik. Jadi gubernur yang baik. Jadi wagub yang amanah. Semakin kau berjuang untuk rakyat, semakin kau akan dicintai. Rakyat kita tidak lupa
mereka-mereka yang berjuang untuk rakyat Indonesia. Keras sekali Pak pernyataannya. Iya. Dengan gaya khasnya Prabowo seperti selama ini meledak-ledak menyampaikan, Pak Mahfud melihat ada harapan untuk memberantas korupsi ke depan dengan sikap seorang presiden terpilih seperti ini? Kita berharap, saya ikut bertepuk tangan aja dengan orang-orang tadi. Bagus. Mudah-mudahan ini betul-betul disublimasikan ke dalam kebijakan-kebijakan presiden yang baru nanti. Ya, meskipun beberapa orang tetap masih aja ragu, gitu ya. Saya harus mengatakan keraguan itu tetap muncul sampai sekarang gitu. Ya, kita harus optimis, kan tidak ada jalan lain bahwa pergantian presiden harus terjadi. Ya. Oleh sebab itu kita harus menggantungkan harapan. Apapun optimis atau tidak optimis itu ya kita harus tidak bisa mengelak bahwa kita berharap pada kepemimpinan baru ini agar secara konstitusional dia laksanakan kewenangan-kewenangan itu untuk menghajar yang tadi. Video ini tetapi akan menjadi Pak. Video ini akan menjadi pegangan, akan menjadi master video, Pak. Ya. Paling nggak selama 5 tahun ke depan. Karena kan satu saja orang yang terkait dengan Gerindra misalnya besok-besok ada tindakan korupsi, maka orang akan memutar lagi video ini. Iya, akan memutar lagi. Akan memutar lagi video. Dulu Pak zaman Pak SBY tahun 2008 itu ada iklan katakan tidak pada korupsi. Jadi pada tokoh-tokoh Partai Demokrat waktu itu semua muncul, bahkan 3 diantaranya itu masuk penjara yang mengatakan itu. Nah, itu yang membuat menjadi orang masih menjadi apa kata orang, katakan tidak, padahal korupsi. Padahal korupsi, gitu ya. Dan video itu muncul terus Pak sampai tahun 2014 di akhir, karena sampai di ujung misalnya Pak Andi Malarang itu dijerat dengan korupsi, keluar lagi video ini. Nah, ini video seperti ini akan dibuka Pak. Dengan video seorang tokoh partai itu yang mengatakan, ya Allah jangan biarkan saya mati sebelum Indonesia itu baik. Di Indonesia ada banyak korupsi. Itu di setel terus. Salah satu ketua umum partai ya? Iya. Ya kita doakan lah. Biar dia panjang umur sampai melihat negara ini lebih baik. Itu kan baik juga kan. Gitu. Tadi Pak Mahfud mengatakan juga, Syafi'i Ma'arif, Buya juga menegaskan soal kleptokrasi. Oh iya, ditulis di Harian Kompas. Buya Syafi'i Ma'arif itu mengatakan gini, tahu nggak Anda itu kleptokrasi? Kleptokrasi itu adalah pemerintahan pencilok gitu. Pencilok itu pencuri kalau bahasa Padang. Jadi pemerintahan pencuri. Pak Syafi'i Ma'arif yang menulis itu. Dan banyak sih di Kompas itu dimuat. Ada Gun-Gun, ada Adnan Buyung, banyak ilmuwan bilang memang sudah kleptokrasi. Dan udah lama itu. Dan Pak Prabowo mengangkat ini lagi, kan bagus. Okay. Bagaimana dengan pernyataan Bapak juga di video itu tadi mengatakan bahwa demokrasi menjadi demokrasi main-main, otoritarian, apa yang diinginkan bisa terjadi besok oleh pemerintah. Itulah kleptokrasi, untuk mencuri kekayaan negara, untuk merampas hak-hak rakyat, kemudian melalui cara membuat undang-undang yang main-main, demokrasinya formalitas, dan itu kan yang saya katakan, itu dalam rangka kleptokrasi. Ada juga yang bilang selain kleptokrasi itu ada istilah baru sekarang ini Pak, kartelisasi. Kartelisasi politik. Di mana kekuatan-kekuatan politik itu bergabung beberapa orang lalu menyatukan kekuatan, bagi-bagi kekuatan politik, kamu di sana sehingga yang lain tidak kebagian. Itu kartelisasi dalam rangka kleptokrasi itu tadi. Pak Mahfud selain memberikan kuliah umum di Jogja kemarin, Bapak juga berkesempatan untuk berkumpul. Saya lihat di postingan Instagram Bapak berkumpul dengan para budayawan, akademisi, lalu seniman dan segala macam itu di kediaman Butet Kartarejasa. Itu acara apa Pak? Kumpul-kumpul untuk apa itu? Saya tuh kalau ke Jogja kan selalu kumpul dengan para profesor dari berbagai perguruan tinggi, dengan budayawan gitu ya. Sesudah ngajar atau sebelum ngajar. Nah kemarin saya punya 3 agenda sehari itu, pagi sampai siang. Paginya kuliah di pasca sarjana, kemudian yang kedua paginya lagi sarapan pagi dengan beberapa guru besar dari UGM, dari Atmajaya, dari UIN, dari UNY gitu ya. Kemudian siangnya di rumah Butet, makan siang sambil diskusi. Di situ akademisi hadir lagi yang dari UGM, UIN dan lain-lain datang semua. Profesor-profesor juga. Apa yang saya sampaikan di situ gini, Bapak,
sekalian, ya kita sekarang mungkin sudah waktunya menurunkan tone. Ya, nggak usah terlalu menggebu-gebu lagi mengingatkan Pak Jokowi. Kenapa saya bilang? Karena Pak Jokowi sudah pamitan. Berarti tidak akan mengganggu lagi lah. Meskipun bagi Pak Jokowi sendiri mungkin sejak dulu memang tidak akan mengganggu, tapi kita rakyat ini sudahlah, Pak Jokowi sudah selesai, sudah pamitan dan minta maaf ke sidang kabinet. Kita antarkan Pak Jokowi lengser dengan baik, sudah itu ya silakan berhenti, kemudian sudah itu serahkan ke Pak Prabowo. Nah, yang mengagetkan bagi saya itu sebagian besar yang hadir marah. Nggak ada selesai, kata mereka deh. Oh ya? Iya, ini ada rekamannya lengkap. Suatu saat mungkin bisa nanti disiarkan khusus ya di podcast ini. Siapa yang bicara, karena itu rapat bukan rahasia, tidak apa-apa. Cuma tidak dihadiri wartawan. Pada itu spontan saja Pak ya, Bapak ketemu kumpul lalu tiba-tiba. Iya, misalnya begini, ada yang setuju dengan saya nih, yang setuju dengan saya namanya Dr. Dodi Ambardi. Komunikasi UGM, Dodi Ambardi. Dia, oh itu ya betul lah, gini katanya. Sekarang biar Pak Jokowi kan kalau sudah tidak berkuasa, kalau di Indonesia kan seperti mak beledek gitu, selesai, sudah hilang, tidak ada pengaruhnya lagi. Kita biarkan beliau, lalu kita buka forum baru untuk nego. Itu kata Dodi. Apa forum negonya itu? Yaitu pertama bahwa kita demokrasi, demos itu harus diutamakan, jangan menjadi kleptokrasi atau oligarki. Itu kata beliau. Oleh sebab itu, lalu kita nego lagi untuk pembangunan masyarakat, satu untuk demokrasi, dua untuk balancing sistem di dalam pemerintahan. Nah, Pak Jokowi sudah selesai. Nah, lalu itu ada yang berteriak, nggak setuju saya kalau berhenti dengan mak beledek gitu, harus mak bluduk gitu. Ya artinya tidak selesai nih katanya. Karena apa? Karena nepotisme itu kejahatan politik. Kata ini orang, nanti dilihat. Oh, di situ ada banyaklah, ada mantan rektor YIN, ada guru besar. Itu padahal bukan pertemuan tertutup ya Pak ya? Enggak tertutup, diskusi biasa. Diskusi biasa. Mau beleduk gitu. Bahkan seorang profesor dari Fakultas Hukum begini katanya, kita itu enggak usah ikut dimakan manipulasi oleh mendem jero mikul dhuwur. Mikul dur mendem jero. Jadi artinya peribahasa Jawa agar tidak mengungkit-ungkit kesalahan. Itu sering dimanipulasi. Orang berbuat kesalahan karena nanti tidak akan diungkit, berbuat lagi. Itu yang terjadi. Saya potong dikit. Mikul dur mendem jero itu kan bagi orang yang bukan orang Jawa nggak paham tuh. Iya, mikul dur itu artinya kan, saya bukan orang Jawa tapi saya pernah di Jogja jadi tahu. Jadi menjunjung setinggi-tingginya dan mengubur sedalam-dalamnya. Mengubur sedalam-dalamnya kesalahannya, menjunjung setinggi-tingginya. Itu takut disalah tafsirkan. Nah, saya kan bilang begitu ya, kita kan udah selesai, sudahlah Pak Jokowi kita hormati, toh bagaimanapun Presiden punya jasanya sendiri-sendiri. Ya tapi yang bilang gitu, salah tuh. Mikul dur, mendem jeruk terlalu Jawa. Padahal itu dimanipulasi. Agar Indonesia selesai, lakukan tindakan-tindakan ke depan. Sesudah pelantikan presiden itu. Kata profesor hukum ini. Ya, ke profesor hukum. Lalu ada lagi seorang seniman lawak. Oke. Aktor lawak yang sangat terkenal, aktor lawak. Itu yang bilang begini, Pak Mahfud, di tempat saya itu ada penjual bakmi, di situ sering kumpul orang-orang. Di situ mendiskusikan Pak Mahfud. Pak Mahfud tuh kok begitu? Kok tidak konsisten? Tapi yang satunya bilang, Pak Mahfud itulah yang paling konsisten. Nah, oleh sebab itu, katanya Pak Mahfud sekarang tinggal milih. Mau konsisten apa enggak? Terus ini, bersama kita. Maksudnya terus berteriak? Iya, artinya bersuara lantang. Sesudah 20 Oktober pun, jangan dianggap selesai. Oh, oke. Karena itu penyakit yang selalu terwariskan kalau kita ikut mendem jeru terus gitu ya. Yang diskusi-diskusi itu begitu. Nah, saya merasa orang itu
teman saya ini, Pak Mahfud mau konsisten atau mau tidak konsisten, itu pilihan Pak Mahfud. Nah, kira-kira karena saya tadi katakan udah selesailah pokoknya. Jadi ditantang lah ya secara halus ya. Apa jalan hukumnya? Lalu saya bilang, oh kalau sesudah itu kan terus mungkin enggak ada impeachment. Ini resmi pertanyaan mereka. Saya katakan, wah kalau yang itu ya teorinya bisa. Gimana teorinya bisa? Itu Refli Harun kan sudah jelaskan di podcastnya. Iya, podcastnya Ya, Refli ada. Saya bilang ke Refli Harun cara mengimpeach Wapres. Kenapa? Ya ini melanggar kepantasan ya, membuatkan perbuatan tercela minimal gitu. Mungkin juga ada kan untuk menjatuhkan mengimpeach seorang presiden atau wakil presiden kalau korupsi, menerima suap atau menerima suap, pengkhianatan, melakukan tindak pidana yang besar dan perbuatan tercela. Itu syaratnya. Mungkin juga ada korupsinya, perbuatan tercelanya ini sudah melebar. Dan itu bisa saja secara teoritis kata Refli. Ada lagi podcastnya, wawancaranya Pak Marwarar, Hakim MK. Mantan Hakim MK. Iya, keterpilihan Gibran itu cacat hukum. Kalau cacat hukum di seluruh dunia ini non executable. Ini beredar. Nanti apa maknanya Pak non executable itu artinya? Tidak boleh dilaksanakan. Kalau putusan nomor 90 itu cacat hukum, dan cacat hukumnya sudah jelas merupakan putusan MK. Nah itu kata Pak Marwarar, kata Refli, saya bilang, nah teorinya di situ silahkan, saya enggak. Kalau saya sih ya udahlah kita ini lagi. Tapi kalau Anda mau tanya teorinya itu, dan Refli mengatakan itu bisa, tetapi kebisaan itu tergantung pada politik. Karena hukum aja tidak cukup. Kan? Impeach itu harus dihadiri oleh 2/3, disetujui oleh 2/3, dibawa ke MK, kan gitu kan? Kesepakatan politik ya? Iya, kesepakatan politik. Nah, tinggal politiknya saya tak tahu, kata si Refli Harun. Lalu masyarakatnya bagaimana? Mendesak kedekatan politik atau ya udahlah kita sudah selesai ini. Nah, itu membuat saya di bawah ternyata begitu. Ternyata responnya begitu, Pak. Padahal Pak Jokowi udah minta maaf, sudah pamitan gitu. Kok masih begitu gitu? Jangan kita termakan manipulasi mendem jero katanya. Ini harus selesaikan, itu di seluruh dunia salah itu. Artinya jangan disembunyikan yang kesalahan-kesalahan itu, maksud mereka gitu kan Pak? Maksud mereka. Tapi oke lah, ini berita dari Jogja. Kunjungan saya ke Jogja. Sama, saya kunjungan ke NTB kemarin, ke Lombok. Sama saya kunjungan ke Bengkulu yang lalu begitu. Kalau di kalangan ini, tapi tentu saja ada rakyat yang membela, itu sudah pasti. Oleh sebab itu kontroversi itu selalu muncul. Tapi kita harus ketahui ini, karena bagaimanapun ini kan akan menentukan kelancaran pemerintahan kita. Artinya meskipun mereka menyampaikan kekecewaan, pada saat yang sama juga mereka berpikir kira-kira secara konstitusi bagaimana nanti setelah 20 Oktober gitu Pak ya? Iya. Mereka membayangkan seperti apa setelah 20 Oktober? Sebenarnya sih kalau politiknya kondusif secara konstitusi lebih mudah dan tidak usah pakai pemilu kan kalau menurut konstitusi. Kalau satu kena impeach, presidennya enggak, presiden itu mengajukan 2 nama untuk dipilih satu oleh MPR, kan itu aja aturannya. Gitu. Tapi oke lah, kita tidak usah terlalu jauh ke situ, kita sekarang berpikir ini aja dah. Bagaimana memperbaiki ke depan gitu. Tapi ini informasi saja bahwa masyarakat itu juga kecewa sehingga dibilang tidak boleh berhenti itu. Tapi mereka sepakat Pak bahwa sampai tanggal 20 Oktober ini harus diamankan. Harus. Jangan sampai muncul riak-riak atau ada upaya yang aneh-aneh gitu. Kita antar ya Pak Prabowo jadi presiden. Sesudah itu silakan. Saya bilang kita semua kembali ke kandang, yang seniman-seniman, yang saya kembali ke kampus, yang lain kemana gitu. Tetap berposisi masing-masing, saya bilang. Tapi tanggal 20 ini pertaruhan, sesudah itu tugas generasi dan politisi yang akan ada di panggung. Tetapi Indonesia ini harus selamat, apapun pilihannya. Pak Mahfud sendiri sebagai mantan Menko Polhukam, kira-kira apa yang ekspektasi Bapak dari sisi
membenahi politik hukum, pemberantasan korupsi, yang kira-kira perlu agak mendesak dilakukan oleh kabinetnya Pak Prabowo, Pak? Saya kira Pak Prabowo lebih tahu kalau itu ya. Dia dia orang pintar, jadi dia sudah bisa membaca semuanya. Mana orang yang yang suka berpura-pura, mana yang pengkhianat, mana yang menyimpan sesuatu di belakang kepala dan seterusnya. Itu dia sudah membaca sendiri, dan itu kemudian menjadi tanggung jawab dia sesudah itu kan. Silakan, ini lapangannya, jalan, selamatkan negara ini, kan gitu. Oke. Nah. Sekarang saya mau pelan-pelan kita melakukan klarifikasi nih Pak. Video-video kita ini tayangan-tayangan wawancara itu ditonton banyak orang, lalu kemudian diolah di beberapa tempat. Ada memberikan tanggapan-tanggapan yang judulnya bombastis. Nah misalnya nih Pak, ada video yang saya dikirimkan kepada saya oleh teman, judulnya tuh Adili Mahfud. Ya, ada sebuah podcast yang isinya adilnya, meskipun isinya tidak seperti itu. Pak Mahfud sendiri, apa tanggapannya dengan podcast-podcast seperti itu? Iya, itu podcastnya yang membuat video itu, yang memberi judul sebenarnya. Yang memberi judul bahwa Fahri Hamzah, Adili Mahfud. Betul, ya, dialog Fahri Hamzah. Iya, yang Fahri Hamzah, yang harus dibawa ke penjara itu Mahfud, itu judulnya Fahri Hamzah. Saya dengar kan, Fahri Hamzah nggak bilang gitu. Fahri Hamzah bilang, sebenarnya pengadilan itu, gitu ya, kalau dikatakan hukum buruk, itu tanggung jawabnya ada di Pak Mahfud karena ini Menko Polhukam. Sebagai Menko, ya. Itu kan yang dikatakan. Jadi ini pengadilan untuk bidangnya Pak Mahfud, bukan Pak Mahfud diadili, dibawa ke penjara, enggak ada. Fahri Hamzah nggak bilang gitu. Dan kalau Fahri Hamzah mengatakan seperti itu, bahwa itu mengadili bidang saya, iya betul secara politik. Saya benarkan itu, mengadili bidang saya. Itu kan soal opini saja. Kalau opini lain, bisa ditampilkan yang setara dengan Fahri Hamzah. Misalnya Pandana Baban. Itu videonya jelas. Selama pemerintahan Indonesia ini tidak ada Menko Polhukam yang sehebat Pak Mahfud. Iya kan? Itu beredar luas kan? Ini Pandana Baban. Ya, dan itu sebelum saya menjadi cawapres dulu. Ketika zaman Sambo itu kan. Tidak ada. Berapa itu? Jenderal-jenderal bintang 4. Tidak ada. Kalau Pak Mahfud tuh semua yang macet-macet dia lakukan. Nah itu kan Fahri Hamzah bilang tidak, ini bilang lain gitu. Itu enggak apa-apa. Bagi saya terserah saja gitu ya. Ini negara demokrasi. Tetapi kalau kita bicara opini dengan itu ya, maka gini. Kita bicara fakta saja. Ya. Faktanya itu berdasar hasil survei ya. Survei Litbang Kompas misalnya, yang paling terpercaya kan Litbang Kompas salah satunya. Itu Litbang Kompas yang dirilis pada 13 Desember tahun 2023. Sebelum saya, berapa minggu sebelum saya pergi gitu. Tahu nggak, kepercayaan publik terhadap pemerintah itu rata-rata 73,5. Ya. Kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tapi bidang saya itu tertinggi. Berapa? 80,2 kontribusinya. Bidang Polkam ya? Bidang Polkam. Bidang hukum 58,3. Ketika saya masuk dulu diberi angka oleh Pak Jokowi 49. Naik berarti ya? Naiknya jauh. Artinya kalau bicara angka ya. Sehingga kalau kata Pak, misalnya Mas Fahri bilang itu gagal, nah itu angka. Kalau soal gagal opini itu ada pembandingnya, ya, ada pembandingnya, sama-sama menilai, gitu kan? Nah bagi saya tidak penting, tapi ini sebelum itu misalnya untuk bulan Agustus tahun 2023 survei Litbang Kompas kepercayaan terhadap pemerintah itu 74,3. Nah bidang Polkam itu sebesar 79,3, lebih tinggi. Bidang hukum malah 61,9, hampir 62. Ketika itu ya, udah mulai naik. Jadi paling bagus dibandingkan bidang lain. Tapi memang angka rata-rata terhadap pemerintah itu bukan angka rata-rata terhadap Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu 80% lebih waktu itu pada waktu yang bersamaan. Tapi pemerintah kan beda. Nah, kita yang tertinggi dan
Saya silakan aja nanti dibuka Kompas 13 Desember 2023. Itu angka. Nah, jadi kalau bicara berhasil, tidak berhasil itu relatif lah. Ini ya, artinya ini bicara dengan data gitu ya. Bicara dengan data aja. Mengomentari tadi Bicara pandangan dengan Fahri data. tentang Iya, tentang ada kepemimpinan Fahri, Polhukam. bahwa ini ngadili Pak Mahfud juga gagal ya. Itu fair enough tapi kan Pak. Itu cukup fair kan sebenarnya ya Cukup pandangan-pandangan itu. Cukup fair. Pandangan itu fair. Karena memang negara kita ini kacau balau. Kita nih yang jelek kan korupsi aja. Kalau penegakan hukum di seluruh Indonesia, keamanan, wah itu bagus banget. Kan korupsi itu ada di kota-kota, di pejabat-pejabat. Kan? Yeah. Nah kalau penegakan hukum di the whole Indonesia yang begitu besar ini, bagus tuh nilainya. Dan itu pendapat masyarakat. Ya, Dan itu Litbang Kompas. Gitu. Artinya memang judul-judul membasis itu memang tujuannya memang untuk clickbait, supaya orang nonton. Iya, sebenarnya Mas Fahri tidak bilang bahwa Pak Mahfud harus jadi. Dia bilang sambil ketawa malah yang saya lihat itu. Ini sebenarnya pengadilan masalah lemahnya hukum ini kan ngadili bidangnya Pak Mahfud. Bukan lalu Mahfud dipenjarakan. Nggak ada, Fahri nggak bilang gitu. Ini kan hukum administrasi kok penjara, adili. Itu kan hukum pidana sudah larinya. Lalu Pak Mahfud tapi saya anggap fair penilaian Fahri. Itu untuk pemerintah. Tapi saya nunjukkan angka sekarang. Oke Pak. Kemudian ada juga video hasil wawancara saya bersama Akbar Faisal dengan wawancara dengan Bapak lalu diolah oleh sejumlah orang. Kemudian diberi judul tuh. Ketika kemudian Akbar wawancara lagi dengan Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Bung Hasan Nasbi. Kemudian diulah judulnya mengatakan bahwa Hasan Nasbi membongkar habis-habisan dosa Mahfud MD. Padahal Hasan tidak begitu. Pak Mahfud nonton nggak itu video itu? Saya nonton dan agak bodoh juga tuh yang buat video gitu kan. Dia bilang, pemirsa ini Mahfud dikuliti satu persatu. Saya dengarkan Hasan Nasbi nggak bilang gitu, nggak nguliti saya. Malah dia bilang sesuatu yang salah. Hasannya ya. Iya, yang soal apa tuh Pak? Oleh anak itu dia bilang, coba Pak Mahfud tuh katanya. Ketika menjadi ketua MK, memutuskan bahwa nepotisme itu boleh, ya, dinasti boleh, kata dia. Kapan itu kata Faisal? Akbar Faisal. Ya, itu tahun 2015, 2016 gitu. Loh saya berhenti jadi ketua MK tahun 2013. Itu tahun 2013. Berarti putusan itu justru di eranya Arif Hidayat dong Pak ya? Arif Hidayat atau Hamdan Zulfa. Arif atau Hamdan. Hamdan. Tapi itu kan sudah, dan itu tidak nguliti saya. Sopan aja bilangnya. Cuman salah data dia ya? Dia salah data, bilangnya sopan saja. Tidak Mahfud dikuliti habis-habis. Nah, sudah saya tunggu dikuliti apa sih? Saya tunggu-tunggu gitu. Lalu yang kedua, lagi ada kesalahan Hasan. Apa Pak? Hasan Nasbi ketika mengatakan vonis MK nomor 90 itu dikuatkan dengan vonis baru oleh MK. Gitu, dikuatkan katanya. Gimana ceritanya kata Faisal? Vonis MK 90 yang mengizinkan Gibran itu kan kemudian berlaku, dibuat undang-undang baru. Lalu undang-undang baru nih diuji lagi dan MK menguatkan vonis sebelumnya. Nah itu salah. Tidak ada undang-undang baru. Tidak ada undang-undang baru sesudah itu. Itu langsung diberlakukan ke PKPU. Tidak ada undang-undang baru. Nah yang benar memang ada vonis ketika ada dua orang tokoh hukum tata negara namanya Zainal Arifin Muchtar dan Denny Indrayana. Itu menggugat ke MK karena putusan MK ini cacat berdasar keputusan MK. Maka harap putusan nomor 90 itu dibatalkan. Oke. Karena ini cacat gitu. Nah lalu MK mengeluarkan putusan nomor 145. Isinya menolak judicial review itu, bukan menguatkan. Oh, jadi bukan menguatkan? Menolak. Kenapa menolak? Karena sudah diuji, tidak boleh. Ya kan? Oh, yang disebut sebagai NO itu ya Pak? Iya, itu NO atau nebis in idem. Nebis in idem. Jadi MK tidak menguatkan. Tidak menguatkan, tapi menyatakan permohonan baru itu tidak boleh karena ini pasal yang sama ini sudah diputuskan dan MK tidak boleh membatalkan putusannya
mengubah putusannya hanya karena ada gugatan baru. Kalau gitu tidak ada selesai. Itu nebis in idem. Jadi tidak pernah dikuatkan. Itu salahnya si Hasan Nasbi. Lalu pertanyaannya, loh Pak, kalau jelas salah, masa hukum diberlakukan? Iya, begitu dalilnya di dalam hukum. Dalam hukum umum yang diambil dari kaidah hukum Islam tuh, usul fikih, bunyinya gini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan hakim itu meskipun salah harus menyelesaikan pertengkaran. Berlakukan. Loh Pak, salah? Kok diberlakukan? Lah ya, karena putusan hakim itu kalau selalu ada orang gugat dianggap belum selesai, ya tidak selesai perkara. Gugat lagi, gugat lagi. Maka meskipun salah harus berlaku. Terus salahnya gimana? Hakimnya yang dihukum. Nah, hakimnya udah dihukum. Iya kan? Betul. Dipecat, diberi peringatan. Nah, itu cara berhukum kita, bukan menguatkan. Jadi tidak ada sama sekali Hasan Nasbi itu membongkar. Saya tidak ada yang dikatakan tentang saya. Dia kata mengatakan sesuatu sendiri yang malah nggak akurat. Yang mana tidak akurat. Kok dibilang, Mahfud ditelanjangi. Lagi-lagi Pak, itu upaya beberapa orang supaya ditonton videonya. Mungkin juga ditonton, tapi kadang-kala ada yang terlalu bodoh juga. Belum nonton videonya langsung, ini Mahfud. Langsung komen. Enggak, terus di-setel. Isinya beda. Yang tadi itu, yang di-setel ya, yang tadi. Itu anak itu, gitu. Dan ada lagi apa, macam-macam lah gitu ya, ada teja atau apa gitu, tidak tahu. Mungkin tidak baca data gitu ya. Tahu enggak Hasan Nasbi itu ketika saya dikeroyok oleh DPR karena membongkar kasus Sambo. Itu Hasan Nasbi itu membuat video khusus. Pak Mahfud yang kuat, Pak Mahfud harapan bangsa. Waktu itu ya? Kan? Iya. Pak Mahfud hati-hati di jalan. Dan tidak apa-apain orang. Pak Mahfud ini sedang dikeroyok. Pak Mahfud hati-hati makannya. Artinya Hasan Nasbi itu sopan. Pak Mahfud juga saya tonton videonya. Tadi pagi video Bapak diwawancara oleh Novel Baswedan. Judulnya agak bombastis. Apa komentar Bapak itu? Udah nonton? Ya, yang judul dengan Novel Baswedan tuh itu yang sesat. Judulnya gini. Padahal wawancaranya bagus sekali Pak. Coba kalau dibacakan isinya. Tidak ada nyinggung Pak Jokowi melemahkan KPK. Kita bicara pelemahan KPK. Tidak ada sama sekali kata di situ Pak Jokowi untuk melindungi keluarga. Tidak ada nyebut keluarga. Itu wawancara yang menurut saya sangat bagus. Bagus sekali. Bicara perjalanan KPK. Bagus sekali. Tapi coba ada yang berjudul gini. KPK dijadikan alat politik Jokowi untuk melindungi kekuasaan dan menjaga keluarga dari proses hukum. Tidak ada sama sekali ini. Di wawancara itu ketika didengar. Tapi judulnya begitu. Itu wawancara yang sangat bagus. Tidak ada kata ini. Ada lagi, jurus Jokowi di akhir jabatan. KPK dilemahkan untuk melindungi keluarga. Tidak ada di wawancara itu. Itu semua sesat. Iya. Itu. Ini era judul-judulan Pak. Judul-judulan. Supaya ditonton. Iya, supaya ditonton. Algoritmanya dapat dan orang berebut untuk nonton biasa Pak. Itu. Tapi perlu diklarifikasi seperti ini Pak Mahfud. Perlu diklarifikasi. Iya, saya anjurkan nonton yang saya dengan Baswedan. Novel. Saya nonton Pak. Seakan-akan ingin membenturkan Jokowi dengan masyarakat, dengan pejuang anti korupsi kan, dengan pejuang pemberantasan korupsi. Kalau enggak ada itu, dan banyak yang terjadi. Malah Bapak cerita di situ, kalau nggak salah saya ingat itu, bahwa ketika ada upaya penyerangan atau apa namanya terhadap teman-teman Novel Baswedan dan kawan-kawan, Pak Jokowi justru bilang, orang seperti ini harus Anda pertahankan. Justru. Pak Mahfud katanya, kenapa itu ya di KPK? Kok Novel Baswedan dibegitukan? Gitu kepada saya. Itu kan bagus. Seharusnya dia tetap di situ, biar orang takut. Biar ada yang ditakuti. Itu kata Pak Jokowi. Makanya diselamatkan PNS-nya itu oleh Pak Jokowi dari gergaji dari bawahnya. Gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu ya, kadang-kadang dibalik dengan judul yang sama sekali tidak ada. Tapi soal pemberantasan korupsi clear Bapak mengatakan Jokowi aman. Tapi kan video Bapak yang mengatakan bahwa demokrasi rusak dan segala macam Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Itu betul kan? Oh iya. Kalau soal itu kan, kemarahan Bapak terhadap Pak Jokowi bahwa itu betul. Ada juga yang tejo apa itu, teja atau apa itu. Bilang dulu saya penjilat Pak Jokowi sesudah tidak jadi wapres terus menyerang. Jadi saya katakan, saya percaya Pak Jokowi itu dan sangat-sangat hormat itu sampai bulan April tahun 2022. Sesudah itu saya mulai agak ragu, ya kan?
Karena ada upaya-upaya sekurang-kurangnya yang dibiarkan untuk membangun 3 periode. Tapi kan saya datang dengan cara saya tidak mengatakan salah, saya cuma tanya, apa Bapak betul begitu? Kan gitu. Lalu saya umumkan, Pak Jokowi tidak mau 3 periode, sudah menugaskan saya untuk menjadwalkan. Kan gitu kan? Sudah menugaskan saya, Bu Sri Mulyani, Pak Tito, untuk menjadwalkan. Saya ingin mengatakan kepada yang berjuang untuk itu berhadapan dengan saya. Sama ketika terjadi 2 perpanjangan, kalau tidak 3 periode ya perpanjangan lah. Bahkan tawarannya ke saya, Pak Mahfud kan enak. Jadi menteri tambah 1-2 tahun tanpa ini. Loh, bukan itu masalahnya. Kan gitu. Ini masalah konstitusi, saya bilang. Nah itu, Mas, yang terkait dengan masalah-masalah itu. Iya Pak, tapi memang Pak Mahfud itu, kalau kita memperhatikan ya, memang cukup digemari untuk diolah lagi komentar-komentarnya. Jadi kayaknya memang menarik di berbagai buzzer, yang banyak buzzer juga. Buzzer maupun teman-teman di kanal digital. Kalau buzzer itu kita sudah tahu bahasanya. Ini kelompok 16% yang kecewa, yang kalah. Sudah tahu sebelum ngomong nanti komentar pertama itu. Tapi orangnya itu juga, kalimatnya itu juga. Padahal yang bilang 16% lowbat itu kan saya dulu. Iya dulu. Bapak menanggapi santai di TikTok Pak waktu itu ya. Iya kan. Jadi bukan mereka, saya yang bilang duluan. Sebelum saya bersikap, saya harus nyatakan saya hanya 16% dan saya menerima kekalahan ini. Kan gitu. Mau sekarang kok di kelompok 16% apa yang kecewa? Enggak. Satu lagi Pak yang gandrung mengomentari Bapak. Ini yang paling baru nih. Namanya Alvin. Mungkin Bapak juga. Alvin Lim. Videonya itu kalau nggak salah baru 1-2 hari ini Pak disampaikan. Oh iya. Itu keras banget itu mengomentari. Apa pandangan Bapak tentang Alvin itu? Alvin Lim ini seorang narapidana yang sekarang sudah lepas. Jadi begini, saya tidak pernah ketemu dia, tapi saya pernah mau membela dia. Karena dia bikin video banyak-banyak. Polisi, Kapolri, ayo berani debat dengan saya. Di tempatmu tuh sarang koruptor. Jaksa Agung, ayo. Gitu, nantang terus. Waktu Bapak jadi Menko Polhukam? Waktu saya Menko, itu 2022. Oke. Terus, loh, kalau di kantor polisi sarang koruptor, di Kejaksaan Agung sarang koruptor, ini harus ditindak. Ini, siapa nih koruptornya? Saya panggil lah Kejaksaan Agung. Itu ada Alvin. Bilang begitu, ayo dong malu kita. Tanggapi itu. Terus ada yang bilang, Pak, itu Alvin itu orang terpidana yang lari, katanya. Loh, kenapa lari? Loh iya Pak, dia udah dijatuhi hukuman pidana. Setiap mau dieksekusi lari ke Singapura. Ini penjelasan waktu itu. Setiap mau dieksekusi nantang Kapolri, nantang Bareskrim, nantang apa. Lah kenapa tidak dieksekusi? Ya itu Pak, masalahnya itu kan memfitnah. Ya fitnah, buat aja laporan fitnah. Gitu. Tapi kalau betul dia tinggal eksekusi, ambil aja saya bilang. Saya yang bertanggung jawab. Bapak bilang ke jaksa dan polisi? Iya, kejaksaan. Kejaksaan masuk. Gitu. Karena dia bilang narapidana. Nah, sekarang ini kan dia bicara soal gratifikasi. Yeah. Dan dia enggak ngerti soal masjid, lalu mengomentari gratifikasi. Dalam soal gratifikasi itu enggak ngerti sosiologi kaum muslimin Indonesia. Begini, saya kan dikritik gini, Pak Mahfud itu naik jet, ya kan? Private jetnya Pak JK. Private jetnya Pak JK. Yeah. Saya itu diundang oleh Takmir Masjid Al-Markas Al-Islami di Makassar. Untuk khutbah, saya sering khutbah di sana sering. Tetapi pernah suatu kali khutbah saya diajak berangkat oleh Pak JK. Tidak perlu beli tiket. Tidak perlu dikirimi tiket, saya mau ke sana, yuk satu pesawat. Kok ikut Pak JK? Gratifikasi enggak. Pak JK itu kan ketua Dewan Pembina Takmir Masjid. Dia ngundang saya, lalu ngajak saya, ayo saya jemput antar. Enggak ada honor. Terus gimana caranya? Orang ngundang, terus saya datang, lalu dibilang gratifikasi. Lalu dia bilang, loh, kalau bukan ketua MK siapa yang mau ngundang? Loh, saya khutbah jauh sebelum jadi ketua MK. Sampai sekarang ini saya menjadi khotib di Masjid Istiqlal. Punya jadwal rutin, setiap tahun mesti khutbah Jumat.
mesti ceramah bulan Ramadan, kemudian terkadang hari besar. Ada honornya besar. Masjid Istiqlal lu modern. Gambaran dia, orang khutbah itu apa gitu. Mungkin. Khutbah itu terkoordinasi dengan baik. Kalau Al-Markas uangnya gede, tapi saya tidak pernah mau nerima uang dari itu. Tapi kalau dijemput ya dok, iya kan? Ya. Kan ini urusan saya, gitu. Di Istiqlal misalnya, honornya gede loh. Modern. Masjid ya ini ya? Masjid. Apakah Pak Mahfud terima? Saya terima. Nih, saya tanda tangan. Saya masukkan saku ya. Ini sudah milik saya. Boleh dong. Saya diundangan dibayar. Okay. Tapi sesudah itu nih, ini sudah milik saya. Saya titipkan ke kamu, masukkan ke kotak amal. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Tapi saya terima ini milik saya sudah. Apa enggak boleh begitu? Diakui dulu sebagai milik, lalu sebagai amal dimasukkan dalam kotak amal. Itu hubungan keperdataan. Nah, sekarang berikut. Saya memberi kuliah umum di kampus. Rektor ngasih tiket. Karena ilmu saya, bukan sebagai Menko, rektor ngasih tiket lalu ngasih honor. Saya nguji S3 di kampus, misalnya nguji Saldi dulu di UGM, Zainal Arifin Mohtar di UGM. Saya datang dikasih honor. Nggak boleh. Kan sama. Gitu. Itu padahal Bapak Ketua MK waktu itu ya? Ketua MK. Ini kan keperdataan. Itu keperdataan. Yang gratifikasi itu yang tidak boleh menurut saya. Kalau orang memberi tidak jelas maksudnya. Itulah yang gratifikasi. Tapi di luar soal keperdataan tadi itu ada beberapa yang Bapak laporkan ke KPK. Dugaan gratifikasi itu. Sehingga Pak Mahfud inisiatif untuk lapor. Ya, gini, saya akan tunjukkan bahwa saya paling rajin melaporkan gratifikasi. Oh ya? Iya, saya lapor. Di momen apa saja Pak, bisa disebutkan? Satu, saya pernah dapat honor hadiah hari raya. Saya paling tidak, saya ingat 7 ya. Hadiah hari raya dari Pak Sutioso. Pak Sutioso itu waktu itu Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi. Lalu datang stafnya. Pak ini THR dari asosiasi. Loh, kenapa THR? Karena Bapak menjadi narasumber di situ. Loh, setiap saya narasumber. Kan sudah dibayar. Enggak, Pak. Udah kembalikan aja. Enggak, Pak, terima aja. Saya serahkan ke KPK. Diambil oleh KPK. Saya kira saya orang pertama yang menyerahkan honor ke KPK. Karena sesudah saya nyerahkan itu seminggu, terus pimpinan KPK bilang, para pejabat ini tidak ada yang sadar ya untuk melaporkan gratifikasi. Sampai sekarang hanya 1 yang melapor. Berarti saya. Oh ya? Iya waktu itu. Saya merasa saya orang pertama yang paling sadar gratifikasi. Sesudah itu baru banyak. Ya. Yang kedua, saya pada tahun 2010 Ketua MK nih terpilih menjadi tokoh pembaharu dari Koran Republika. Ya, setiap tahun ada mereka itu ya. Apa? Saya diberi trofi tokoh pembaru, lalu diberi uang puluhan juta. Terus saya lapor ke KPK. KPK, ini saya dapat trofi ini, tapi saya dikasih uang. Lalu sesudah kira-kira 2 minggu KPK yang surat, itu uang Bapak, hak Bapak. Kata KPK. Ada suratnya. Yang ketiga, saya dapat hadiah lebaran kurma 2 pak besar. Kurma dari Dubes Arab Saudi. Dia Dubes Arab Saudi. Saya antar ke KPK nih. Saya dapat kurma. Saya Ketua MK nih. Enak dimakan rame-rame itu. Habis itu KPK-nya nyurati, Pak, kalau begini dimakan aja dibagi katanya. Lah aturannya kan kalau diberi dan ini nilainya mahal lah ini. Karena dari Saudi dan yang bagus. Udah Pak dibagi aja ke karyawan Anda. Bagi sini kalau di sini letakkan di mana katanya. Nah, sejak itu lalu KPK kirim surat edaran. Kalau ada THR hadiah parcel lebaran yang sifatnya makanan, nggak usah lapor ke KPK, bagi aja. Oh begitu. Itu karena saya melapor. Oh ya. Ada laporannya pasti ada, tercatat. Itu diberitakan oleh koran. Yang ketiga, Yang keempat. Ada teman saya, almarhum sekarang kayaknya, Kiai Badar Ali, Ketua NU Riau. Suatu saat nelpon, saya kangen sama Bapak. Oke, ke kantor. Habis pulang itu dia ngeletakkan, Pak, ini souvenir. Karena bilang souvenir, sudah Pak, saya kira kan gantungan kunci apa gitu. Habis itu dia pulang. Saya buka, loh Mas, ada tanda belinya itu loh.
baru beli emas. Loh, saya serahkan ke KPK. Ini Pak, saya dapat uang, dipanggil orangnya nangis-nangis. Loh Pak, saya ini enggak nyogok, enggak apa ini, saya kangen sama Pak Mahfud. Nangis dia. Saya ngasih ini enggak nyogok, enggak ada urusan. Tapi oleh KPK dirapas. Ambil, saya bilang. Ambil. Tapi orangnya akhirnya bermasalah dengan KPK? Dilepas, enggak punya maksud dia, enggak punya urusan, hanya kangen dulu kalau saya kampanye PKB itu, dia nemeni saya sampai ke pelosok-pelosok itu. Gitu. Tapi dia dipanggil ketakutan. Waduh, kasihan. Saya tidak tahu kalau akan dipanggil oleh KPK. Kenapa nggak tahu? Dipanggil orangnya. Dia diberita, nangis dia. Di telepon itu. Tapi saya ngembalikan. Iya. Kalau tidak salah lalu dilelang oleh KPK menjadi berapa puluh juta gitu. Atau berapa belas juta gitu. Ada bunga di korannya dari Pak Mahfud itu. Waktu saya ketua MK, mantu. Nah, mantu kan? Iya. Mantu kan banyak orang ngasih duit tuh. Saya catat satu-satu. Nih. Kado-kado masing-masing ya? Kado uang. Saya serahkan KPK. Pak, ini ada orang ngasih uang nih. Saya bilang. Oh ini hak Bapak, yang ini kelebihan nih. Milik negara. Karena lebih. Jadi sampai satu-satu diteliti oleh KPK? Iya, diteliti. Ini hak Bapak. Lalu dipotong. 160 juta kembalikan ke KPK. Ambil. Kembali. Padahal itu orang datang ngasih salaman kata, saya lapor. Ya kan? Itu waktu saya mantu ketua KPK. Waktu saya ketua MK. Iya. Lagi, sesudah saya ketua Menko Polhukam. Udah 7 nih, ini yang ke-7 nih. Atau berarti lebih ya? Kalau begitu masih banyak. Gitu ya? Ini kan belum sampai waktu Menko apa Pak? Waktu Menko Polhukam? Waktu Menko Polhukam, seorang staf saya datang dari Perancis. Ngasih tas oleh-oleh untuk ibu. Dari Perancis, tas untuk ibu. Wah, terus saya bilang, Mah, ini ada oleh-oleh ini enggak boleh diterima. So, Bapak sampaikan ke Ibu dulu? Iya. Ini apa? Wah, ini mahal nih, puluhan juta. Saya bilang, wah, aku ngapain pakai puluhan juta? Wong tasku 300.000. Kata Ibu? Kata Ibu, tas saya tuh kelas Tanah Abang dan kelas Tanggulangin, kata dia. Ngapain saya pakai tas gitu? Udah, kembalikan KPK. Diambil oleh KPK. Tas Anda diambil oleh KPK. KPK menilainya pada waktu harganya 17 juta. Ambil sampai sekarang. Itu. Tanpa sepengetahuan orang yang memberikan itu ya? Tahu akhirnya. Tahu akhirnya. Karena setiap bepergian mau oleh-oleh diberitahu oleh CP saya. Pak Mahfud kalau kamu ngasih nanti dikasih ke KPK. Akhirnya dia minta maaf juga. Oh, oke. Iya, minta maaf. Karena nggak ada maksud maksudnya Pak, cuma penghormatan ke Bapak. Penghormatan ke saya. Kira-kira harga tas yang cocok untuk ibu yang ini. Gitu. Pernah Bapak diberitakan juga oleh media, Bapak dapat lukisan Joshua kalau nggak salah itu. Itu muncul di media itu, saya ingat tuh. Pak Mahfud, kami kagum kepada Bapak. Penegak hukum yang kami hormati, kami punya lukisan tentang keadilan. Bagus Mas lukisan. Betul, saya baca Pak, ada beritanya. Iya. Saya suruh kirim ke KPK, saya ingin punya lukisan ini, saya bilang, diberi orang. Terus kata KPK, enggak, ini bernilai uang. Diambil, ambil aja. Meskipun saya sampai sekarang belum cerita sama orang yang memberikan itu. Orang yang memberi, itu disita KPK. Ya. Karena itu bernilai uang. Jadi berita Pak, itu jadi berita waktu itu. Karena KPK bicara ke publik. Lalu sudah itu ada 5 lukisan, bagus-bagus. Teman saya dari Medan bawa, ini Pak. Harganya 4,5 juta Pak, dia bawa 5. 5 dengan yang tadi itu. Saya kirim ke KPK. Katanya ditawarkan ke saya agar dibeli. Untuk apa saya beli? Orang mau hadiah lalu saya suruh beli kan berarti menghina yang bersangkutan, saya bilang. Dan saya tidak ada tempat lagi, lukisan udah banyak. Lukisan-lukisan yang dibawa itu mana masih banyak ketika saya tidak jadi pejabat. Tidak ada tempatnya juga, saya bilang. Pak Mahfud, tindakan-tindakan seperti Bapak itu melaporkan setiap saat ke KPK, apa Pak moral story-nya yang bisa kita dapatkan nih? Apa bisa iya kita... begini, orang tuh harus sadar bahwa ketika ada sebuah hadiah yang bukan hubungan keperdataan, itu kalau bagi pejabat memang berpotensi untuk menjadi suap. Apakah kepada keluarganya, apa bukan. Kan gitu. Ya. Kalau enggak ada apa-apa kok ngasih gitu. Kalau ada apa-apa, 2 kemungkinan. 1 nyogok, itu udah pidana. Atau satu keperdataan. Kalau tidak nyogok dan tidak keperdataan, itu gratifikasi namanya. Itu harus lapor. Gitu ya. Sehingga saya ngajak, siapa nih yang
yang sudah pernah melaporkan gratifikasi, ya ini teman-teman aktivis ini, yang pernah jadi komisaris di BUMN, lapor nggak ya begitu? Saya lapor. Bapak banyak bercerita tentang apa namanya gratifikasi, sementara anak presiden belum dipanggil oleh KPK, mantu presiden yang wali kota belum dipanggil oleh KPK, gitu ya. Bagi siapapun yang bilang Pak Mahfud harus lapor, ayo ikut saya ke KPK, sama-sama. Sekalian diajak ke KPK. Laporan ya? saya nih, kan gitu. Yang bukan hubungan keperdatan. Kalau hubungan keperdatan, masa saya beli bakso lalu apa ditambah 1 porsi oleh yang jual, gitu. Karena Bapak sering kesini nih, itu apa namanya, harganya dikurangi dikit, misalnya itu perdata kok. Iya. Oke, Pak Mahfud, sekali lagi satu hal Pak yang terakhir saya nggak tahu nih, sedikit aja kalau Bapak mau komentar, saya nggak tahu Bapak mau komentar apa nggak. Ramai sekali tentang Fufu Fafa, Bapak mendengar nggak Bapak? Atau Bapak mau komentar nggak dikit? Nggak. Fufu Fafa, apa komentar Bapak? Nggak, saya nggak akan berkomentar, itu Pak Prabowo sudah tahu, masyarakat sudah tahu, simpulkan sendiri-sendiri aja, itu terlalu kecil lah untuk saya bahas. Itu Bapak komentarin. Baik kalau gitu.